Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat ayyuhal ahbab, segenap jamaah majelis ahbabus shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita diberikan Allah taufik hidayah mau hadir ke majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu, yang kita berharap mudah-mudahan dari majlis ini semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, alhamdulillah, malam ini kita kedatangan tamu spesial, guru kita. Yang pertama orang tua kita, Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, dan guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Addas. Mata'ana Allah bitul hayatihima wa nafa'ana Allah bi'ulumihima fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kedua guru kita dan juga guru kita juga yang lain, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Sanal Al-Addas, ya, semua guru kita, para kiai kita, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Luar biasa yang kita rasakan, khususnya saya pribadi senang banget guru datang ke rumah, ya. Habib Umar alhamdulillah kalau nggak ada halangan pasti mau datang kalau saya undang, ya, dan nggak susah, nggak pakai protokoler, ya. Ngomong kemarin ketika Asma, Bib ada waktu malam Sabtu, ada ke rumah Bib ya, ayo, ya, insyaallah hadir. Alhamdulillah hadir beneran. Dan tadi dapat bisyarah dari beliau, doain ya biar kabul ya. Masya Allah. Habib Umar bilang, ana udah masukin nama ente ke hati ana, Fit. Ana minta sama Allah, ini rumah bakal ente beli katanya. Udah beli ya. Amin ya rabbal alamin, kabul mudah-mudahan. Walaupun dari segi logika nggak masuk akal, nggak tahu dari mana. Hadirin rahimakumullah, kita ini berada di malam kedua bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia karena lahirnya makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang gara-gara beliau Allah ciptakan alam semesta ini. Ya, kata Allah, laulahu ma khalaqtul kaun. Kalau bukan karena beliau, siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak bakal ciptakan alam semesta ini. Nabiullah Adam saja ketika berdoa minta ampun pada Allah, munajatnya tawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi jahi Muhammad an taghfirli. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau dengan kedudukan Muhammad supaya Engkau mau mengampuni saya. Saat itu Nabi Muhammad belum ada, belum lahir, ya. Orang baru Nabiullah Adam dengan ibu kita Hawa, jauh masih zamannya, ya. Makanya Allah bertanya, ya Adam, dari mana ente kenal Muhammad? Siapa dia? Apa dia itu? Kok bisa-bisanya ente nyebut-nyebut Muhammad? Kata Nabi Adam, saya nggak kenal ya Rabb. Cuma waktu saya masih di sorga, saya lihat tulisan di mana-mana adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namanya dia bersanding dengan namamu ya Rabb. Maka saat itu saya sadar, ini makhluk pasti makhluk paling engkau cintai, ya. Kata Allah, shadaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtuk. Benar kamu hai Adam, kalau bukan gara-gara dia, saya nggak bakal ciptakan kamu. Masya Allah. Bahkan saya nggak akan ciptakan alam semesta ini. Itulah kedudukan Nabi kita Muhammad SAW di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Nabiullah Musa ketika membaca Taurat, dia mendapatkan beberapa fadilah-fadilah yang Allah janjikan. Kata Allah, nanti akan ada sekelompok manusia yang kalau dia puasa sebulan maka dapat pahala seperti puasa setahun. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah lalu. Kata Nabi Musa, ya Allah, ij'alha min ummati, jadikan ini umat saya. Kata Allah, enggak ya Musa, itu umat Muhammad. Lihat tuh, ya. Kata Allah, nanti ada satu kaum, kalau dia sedekah saya lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai tidak, ya, terbatas pahala yang aku berikan. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan itu umatku. Enggak ya Musa, itu umat Muhammad. Banyak fadilah yang Nabi baca dan dia minta supaya dijadikan sebagai fadilah untuk umatnya, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika terakhir baca, kata Nabi Musa, ya Allah, kalau emang semuanya nggak dikasih, maka jadikan saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad.
Seorang nabi, seorang rasul, kalimullah, pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah minta sama Allah, tapi dipilih oleh beliau. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah. Ya, ketika nanti di padang mahsyar, semua nabi, semua rasul angkat tangan menyerah semuanya. Orang-orang udah kebingungan di mahsyar. Sidang belum dimulai, matahari dekat 1 dhira, semua kepanasan. Manusia, jin, setan, iblis, malaikat, binatang kumpul jadi satu. Bingung dicuekin sama Allah. Datang ke Nabi Adam, ya Adam, antum bapaknya manusia, minta sama Allah biar Allah mulai sidang. Sampai kata Rasulullah, saking putus asanya orang saat itu, bilang begini, biarin dan neraka-neraka daripada didiemin begini. Nggak jelas. Ya, kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, udah masing-masing dah, masing-masing. Anak juga punya salah sama Allah. Udah pergi ke Nabi Nuh, pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menolak, nggak bisa, saya nggak bisa nolak. Pergi ke Ibrahim, Ibrahim menolak. Musa menolak, Isa menolak. Kata Nabi Isa, pergi ke Muhammad. Cuma dia bisa nolongin kita semuanya. Begitu datang orang-orang berbondong-bondong, Nabi mencari siapa? Ummati, ummati, kata Rasulullah. Ummati, sini ummati, ana laha, ana laha. Saya yang bisa ngasih syafaat, saya yang bisa ngasih syafaat. Sini umatku, sini. Dicari kita oleh Rasulullah SAW. Yang dipanggil bukan istrinya, bukan anak-anaknya, kita, umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, cintanya beliau. Fakharra raqi'an, Nabi Muhammad fakharra sajid, kharra sajidah, Nabi Muhammad langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud lama memuji Allah, meminta Allah supaya sidang dimulai, hisab dimulai. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta', ishfa' tushaffa'. Muhammad, udah cukup Muhammad, angkat kepalamu, kata Allah. Minta apa ente Muhammad, anak kasih. Mau ngasih syafaat sama siapa, saya izinin ente Muhammad. Ya Allah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ya Rabb, kasihan para makhluk menunggu hisab, tolong dimulai hisab, baru Allah mulai hisab buat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Enggak ada kemuliaan selain jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasti cinta sama beliau dan harus cinta sama beliau. Bahkan kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian sampai diriku ini Rasulullah maksudnya, lebih kalian cintai dibandingkan istri kalian, anak kalian, harta kalian, bahkan diri kalian sendiri. Wajib hukumnya cinta sama Rasulullah melebihi apapun. Ya. Jadi kalau istri kita nanya, abang cinta nggak bang sama saya? Jawabnya apa? Cinta. Yang paling nggak saya cintai, yang paling abang cintai saya bukan. Ya. Jangan bilang iya. Siapa yang paling kita cintai? Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling pertama. Orang kalau cinta, kata para ulama, pertama tanda cinta adalah ente seneng. Pertama yang tanda cinta adalah ente kenal dengan orang yang ente cintai. Pertanyaan saya dan antum semua dalam diri masing-masing, sudah seberapa kenal kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, coba tanya masing-masing. Udah tahu belum siapa Nabi Muhammad? Kapan lahirnya? Kapan meninggalnya? Siapa bapaknya dan ibunya? Siapa kakek dan neneknya? Siapa saja anak-anaknya? Ada berapa jumlah anak-anaknya? Berapa yang laki, berapa yang perempuan? Siapa bibinya dan pamannya? Bagaimana cara berpakaiannya? Bagaimana cara senyumnya? Bagaimana cara makan minumnya? Mandinya, tidurnya, bangunnya? Udah kenal belum sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiap minggu kita dengerin maulid, Simtud Durar, Dibai, Barzanji, Syaraful Anam, Diyaul Lami'. Pertanyaannya, paham gak yang kita baca itu? Ya, Masya Allah. Lihat tuh, tadi Mahalul Qiyam dikatakan gitu. Masya Allah. Ya, kalau kita lihat maulid-maulid yang digarap oleh para ulama kita menceritakan biografi beliau, walaupun singkat, tapi Masya Allah ya, jadi pelajaran buat kita kalau kita paham. Oleh karena itu saya berharap kalau kita lagi hadir maulid dimanapun tempatnya, ente ikutin tuh pembacaan maulidnya. Ini pemaulid apa ini? Oh ini dia Dibai. Dibai ente buka ada tuh handphone ente ya,
jangan buka WA mulu. Ya, download aplikasinya tuh, Rawi Android. Ya, kalau yang pakai Android kan rata-rata kayaknya Android semua ya. Ada yang iPhone nggak? Nggak ada kayaknya. Berarti orang susah gitu ya. Ya, sama kayak saya nih. Kalau iPhone betul orang kaya, orang susah Android ya. Ya nggak susah banget sih, udah beli handphone lumayan. Ya, menengah ke bawah ya, alhamdulillah masih bisa beli handphone. Itu manfaatin, jangan cuma buat Instagram, jangan cuma buat Facebook, jangan cuma buat WhatsApp, manfaatin buat aplikasi Rawi. Ketika tadi tuh dibacain dia ulame, ini buku dia dibagi-bagiin, dipinjemin maksudnya untuk ngikutin bacaannya kan cuma berapa paling? Cuma 20, yang orangnya banyak. Kalau kurang gimana? Buka di handphone masing-masing. Ya, Rawi Android, download aplikasinya. Nggak ada pulsa Ustadz, beli. Pulsa saya juga beliin, ya. Beli pulsa, ya, yang murah-murah aja, yang penting bisa download, udah selesai. Itu sampai kapanpun ada maulid ente bisa buka tuh. Pahami terjemahannya. Ya, pahami terjemahannya biar kita ngerti. Ya. Lalu itu yang pertama. Kalau ngaku cinta, ente kenal dulu. Sama seperti kita cinta dengan istri kita, ya, kan kita kenal dulu itu. Sampai ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gimana ente bisa sayang kalau ente gak kenal? Saya kenalin dulu baru ente ngaku sayang. Ya, cinta sama Nabi, cinta. Bapak siapa? Tahu. Ya, emaknya nggak tahu. Ente cinta apaan? Itu nggak tahu apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, bukti cinta bahagia dengan lahirnya beliau, dengan adanya beliau di alam dunia ini. Ini bulan mulia, bulan Maulid, Rabiul Awal, lahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ayo bahagia. Aneh kalau ada orang bulan Maulid biasa-biasa aja, aneh. Ya, salah satu bentuk bahagianya kaum muslimin kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini bulan-bulan bikin Maulid. Ya, khususnya bulan ini walaupun kita setiap minggu baca Maulid. Ya. Nanti kalau ada undangan di mana-mana, Maulid datang. Mengharap apa? Mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, biar kenal beliau, dengerin tuh tausiahnya para ulama, para kiai menceritakan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jangan hadir Maulid niatnya berkat lagi. Kejar terus kemana-mana. Apa? Berkatnya nih asik nih. Ya, berkat. Walaupun ente dapat berkat, insya Allah dapat. Ya, ada Maulid yang ada berkatnya, ada Maulid yang cuma makan doang. Nah besok subuh DKM Asyidul Yakin itu makan doang, Tuhan kasih tahu tuh. Ya, tapi kalau ente niat Maulid datang. Ya, jangan nggak ada berkatnya, Ustaz nggak datang dah. Nggak ada berkat nggak datang. Ya, jangan. Niatin karena Allah, karena cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun ahbab dan cabang-cabangnya dan teman-temannya, apakah bikin Maulid masih di istiqorohin. Mudah-mudahan nanti hasil istiqorohnya keluar, mudah-mudahan Maulid. Ya, karena waktu udah mepet, dana belum ada. Ya, nanti mungkin kalau anda mulai nge-share nama-nama donatur, ente ini ya, jangan kaget ya. Ya, Maulid lagi. Ini kalau ente jawabin begitu tuh, ya nyumbang lagi. Berarti ente nggak cinta sama Rasulullah. Ente punya anak, ulang tahun pertama di McD. Berapa itu undang orang? 40 orang. Satu paket 5 juta. 4 juta, 5 juta. Buat anak umur 1 tahun. Itu anaknya 1. Kalau saya 4, bayangin tuh tiap tahun 4 kali bikin acara. Kalau satu acara 5 juta, 4 anak 20 juta setahun buat anak yang belum tentu bahagiain kita tergedenya. Bisa jadi nyakitin kita, bisa jadi ya bikin malu kita. Ya mudah-mudahan jadi anak soleh-solehah, membanggakan kita. 20 juta atau 5 juta buat anak ulang tahun. Paling minim 1 juta 2 juta dah. Kalau makannya nasi kuning, pakai telur disuir-suir tuh, ya pakai abon dikit banget ya. Yang penting ada dah. Perkedel kecil segini nih ya. Ya 1 juta dah nasi kuning ya. Sama bingkisan. Telur orek tuh, ya, tempe orek. Iya. Ya. 1 juta 2 juta setahun. Tapi giliran diajak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, gedek. Deh nyumbang lagi. Ya, harusnya ente bangga diajak, ada panitia Maulid, sini gue mau nyumbang buat Nabi kan, iya, wah demen, harusnya begitu. Ya, ini demen kagak, nyumbang kagak, berkat minta 3 jauh. Saya bawa anak 2 nih, ya gimana dong? Atu-atu, aduh ente nih, ya nyumbang 20.000, makan nambah mulu. Hadirin,
Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak minta begitu buat hari kita, nggak minta, cuma bentuk kita bahagia, ngeluarin uang buat peringatan maulid beliau. Ini hal yang sangat ya dianjurkan. Jangankan kita orang beriman dengan Nabi Muhammad, Abu Lahab saja, Abu Lahab itu begitu Nabi Muhammad lahir, dia dapat info dari Thuwaibah budaknya. Saking senengnya punya ponakan yang namanya Muhammad laki-laki, Thuwaibah dimerdekakan sama Abu Lahab. Begitu meninggal dunia Abu Lahab, kafir, nggak beriman sama Rasulullah. Sampai ada suratnya, tabbat yada abi lahabim wa tab. Ya, Abu Lahab nas Quran masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab. Nas Quran masuk neraka. Mimpi Sayyidina Abbas paman Rasulullah ketemu Abu Lahab. Ini saudara nih, Abu Lahab sama Abbas. Ya, sama-sama paman Nabi. Lalu tanya, Abu Lahab, ente gimana kondisinya? Aduh, anak masuk neraka nih, ya, gara-gara nggak iman sama Muhammad, ya, anak masuk neraka. Terus cuma tiap hari Senin Allah ringankan siksaan saya, Allah liburkan siksaan saya, dan keluar dari jari jemari saya air untuk saya minum. Itu hari Senin doang. Iya. Kenapa hari Senin doang? Karena waktu hari Senin lahir keponakan saya Muhammad, saya senang, saya merdekakan budak saya Thuwaibah. Karena bentuk senang saya mengeluarkan harta saya, Allah balas saya, diringankan siksaan saya di hari Senin. Bayangin hadirin, itu orang kafir, nggak iman sama Nabi Muhammad, ngeluarin harta karena bentuk senangnya atas kelahiran Nabi Muhammad, dapat keringanan, diskon dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh, gimana kita yang beriman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perlu kita nabung tuh, setahun ada tabungan buat korban, ada tabungan buat maulid. Begitu ada acara maulid, di mana nih? Ya, ada majelis, ada masjid, ada musala yang butuh dana buat maulid, taruh tuh duit, niatin sedekah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyenengin Nabi Muhammad. Bentuk bahagia kita lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang kalau cinta dia mau berkorban. Yang ketiga, saya cepat-cepat aja biar kata orang yang cinta dia akan sering menyebut-nyebut orang yang dia cintai. Man ahabba syai'an katsura bidzikri. Orang yang cinta sesuatu bakal sering nyebut-nyebut. Ya. Sekarang tanya diri kita, ini hari kedua nih, malam kedua nih. Tadi seharian kita berapa ratus sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanya masing-masing. Katanya cinta nggak pernah nyebut. Ya, nanti ini Adin, Damar dan teman-temannya kalau udah lagi pada PDKT sama perempuan, itu kemana-mana ceritanya dia mulu. Cerita sama Damar, si Tini, ya, sama ini si Tini lagi, ini Tini lagi, ya. Cerita dia mulu, gue lagi jatuh cinta nih, ya. Orang jatuh cinta tuh nyebut-nyebut mulu. Tapi kita kenapa? Ngaku cinta gak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bikin wiridan masing-masing. Sehari cepet 200, 300, 1000, 2000, masing-masing semampunya. Jangan sampai sehari gak pernah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ya, tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutin beliau. Alamatul mahabbah al-ittiba'. Tanda cinta seseorang ngikutin orang yang dia cintai. Ikutin, ya. Tingkah lakunya, tutur katanya, cara fashion stylenya, ya, makanannya, minumannya, ya, ikutin. Nabi makan kambing nggak? Ente kalau lagi makan kebuli ada kambingnya, jangan niat nafsu, niat ikutin sunnah makan kambing seperti Nabi Muhammad SAW. Gitu, jadi dapat pahala. Walaupun pengen juga, iya, tapi niatin sunnah. Pakai gamis, niatin sunnah. Pakai imamah, niatin sunnah. Pakai parfum, niatin sunnah. Semua. Makan pakai tangan kanan, minum bismillah, niatin semua ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini baru jadi role model, ya, jadi contoh tauladan. Nah, ente bilang cinta cuma nggak pernah ngikutin Nabi Muhammad, ya. Pakaiannya pakaian barat, rambutnya kayak bule, ditindik-tindik di sini, kadang di sini juga. Masya Allah. Apa ente cinta? Tatoan, ya, tatoan pakai yang kayak itu tuh hadiah permen karet. Zaman dulu digosok pakai koin. Ya, kasih air kayak gosok pakai koin, ya. Ngapain tato-tatoan ente? Nggak usah. Ikutin Nabi Muhammad bagaimana. Semakin sering, semakin banyak kita ngikutin sunnah, makin dekat posisi kita dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang diangkat jadi para aulia,
itu bukan karena sekedar ilmunya doang, ya, tapi karena beliau mengikuti gaya Nabi Muhammad SAW, semua tingkah lakunya. Ya, ayo di bulan Maulid ini kita tutup acara kita dengan baca suratul Fatihah, mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan khusus di bulan ini Allah kasih taufik hidayah pada kita, ditambahkan lagi agar kita rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, pelajari akhlak beliau, pelajari biografi beliau, jadikan beliau panutan sebenar-benarnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan terbaik. Tidak ada contoh yang lain yang baik buat kita kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya kita hidup dengan cinta kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan siapa tahu dikasih kesempatan mimpi melihat beliau di alam dunia ini, dan nanti mudah-mudahan kumpul di surga Firdaus menghadap bersama-sama menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak usah pakai hadrah, biasa aja. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه طش الصحب والحمد لله في الباد وتناهي والحمد لله في الباد وتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله الله ارحمنا أنت مولانا الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا الكافي وصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah luberkanlah berat
emas banyak, duit banyak buat ngaji, pergi haji barokahnya Nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ajila. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah wasi'ah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ammah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisalahil aqibah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bighufranidh dhunub. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisitaril uyub. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bitawbah wal qabul. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi'audah salimin. Ya Allah biha ya Allah biha bifadli rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.